jikalau pada hari ini dan hari kemarin ada kumpul di sekolah untuk menerima SKHU yang sudah dilegalisir dan juga menerima tanda kelulusan yang sudah dilegalisir. Guna mempercepat proses pendaftaran siswa-siswi lulusan ke jenjang pendidikan tinggi, SMA Negeri 4 Kota Kupang mempercepat penerbitan dan pembagian SKHU sementara dan tanda daftar ujian. Untuk lebih jelasnya tonton dan saksikan pernyataan Kepsek SMA Negeri 4 Kota Kupang Dr. Randus Agustinus Belogo MSI dalam video wawancara bersama host channel YouTube News Daring John Henuk di sela-sela pembagian SKHU sementara dan tanda daftar ujian bertempat di halaman sekolah SMA Negeri 4 Kota Kupang pada Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kami bertemu dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kupang, Bapak Dr. Randus Agustinus Belogo. Kami ingin mempertanyakan penyelenggaraan pendidikan pasca COVID-19, di mana kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini sangat mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, kita perlu mengatur sejauh mana penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 4 Kupang. Selamat pagi Pak Agustinus. Pagi. Mungkin Bapak sedikit menjelaskan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 4 pasca COVID-19. Silakan Pak. Ya, baik, dari tanggal 19 Maret itu kita sudah mulai belajar di rumah, bagaimana sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi semua anak-anak kelas 10 dan kelas 11 kita sudah melaksanakan mulai belajar dari rumah. Tetapi kelas 12 pada waktu itu kita sudah melaksanakan ujian sekolah. Dan oleh karena itu, jikalau pada hari ini dan hari kemarin ada kumpul di sekolah untuk menerima SKHU yang sudah dilegalisir dan juga menerima tanda kelulusan yang sudah dilegalisir. Karena kenapa kita laksanakan 2 hari ini? Oleh karena anak-anak banyak yang cari saya ke rumah untuk minta SKHU dengan tanda kelulusan. Nah, kita juga punya kesempatan setelah kita laksanakan pengumuman tanggal 4 tempoh hari, kami harus punya kesempatan untuk menyiapkan tanda kelulusan, karena jumlah siswa kita di sini yang lulus ini adalah 513 orang. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri, sehingga dari hari kemarin hari ini kita sampaikan kepada siswa untuk datang per kelas untuk siap menerima SKU dengan tanda kelulusan. Tanda kelulusan itu dan SKU sangat dibutuhkan oleh ini maksudnya SKU sementara. Nah, jadi ini dan maksud karena banyak anak yang ingin melanjutkan perguruan tinggi dan surat-surat itu dibutuhkan, sehingga kita lewat rapat bersama teman-teman Wakasek dan guru-guru senior, kita tetapkan 2 hari ini untuk menerima SKU dengan tanda kelulusan. Bapak, dengan adanya pasca COVID ini, penyelenggaraan pendidikan ini juga kan tidak harus kita, karena SOP pemerintah kan sudah jelas, tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Nah, otomatis makanya kemarin sekolah diliburkan. Nah, bagaimana agar pendidikan ini bisa jalan, Bapak? Metode apa seperti apa yang Bapak mereka lakukan untuk siswa ketika di rumah tapi proses pembelajarannya berlangsung? Oh iya, berkaitan dengan proses pembelajaran di rumah dilaksanakan oleh teman-teman guru secara online, baik dalam menyiapkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa maupun ujian semester juga akan ujian secara online oleh masing-masing guru mata pelajaran. Jadi sebenarnya kita tidak kumpul begini Pak, karena memang mereka sangat membutuhkan saja SKHU ini dengan tanda kelulusan itu untuk masuk ke perguruan tinggi, sehingga kita kumpul untuk mereka ambil, karena harus ambil yang sudah dilegalisir gitu, sehingga mereka kumpul. Kita tidak pernah ada di sekolah Pak, hanya 2 hari ini saja untuk membagikan itu,
sehingga kita bisa ada di sekolah. Nah, jadi metode pembelajarannya itu apa namanya semi daring ya Pak? Atau Belajar secara online Pak. Nanti kirim tugas kepada, jadi masing-masing Bapak Ibu guru kirim tugas kepada siswa dan mereka kumpul juga secara online. nah ini Bapak mungkin Bapak jelaskan berapa yang sekarang kelas 11-12 ini berapa banyak? Kelas 11 kita jumlah siswa 1.300 lebih Pak, saya tidak lupa 1.300 lebih. Jadi kalau ini 500 lebih berarti siswa kelas 1-2 itu ada 800 lebih. Oh, 800 lebih. Iya. Itu kemarin kelulusan 100% Pak? Iya, kelulusan 100%. Nah, kalau untuk tingkatan kelas 1 sama kelas 2 atau 11 ya, itu 11-12 ini kalau apa kenaikannya 100% juga atau mungkin ada? Nanti kita lihat dulu Pak. Oh, Kalau belum. misalnya ada yang tidak ikut ujian, nah tentu bagi mereka kan pasti tidak naik kelas. Iya. Memang kita lihat tingkat kesulitan, kita lihat ini kondisi dulu Pak. Nanti kita akan laksanakan pertemuan secara online lagi. Kita Nah, rapat secara ada online. satu yang menarik Bapak, dari apa namanya pembelajaran online ini. Ini kan tidak semua anak-anak ini kan orang tuanya ini kan ekonominya sama. Pasti ada yang mungkin ya datang dari orang tua yang ekonominya mungkin pas-pasan atau kalau dibilang di bawah. Nah otomatis sarana pendukung pembelajaran online ini pasti paling tidak itu mungkin ada yang mungkin tidak ada. Nah ini dari bagaimana pihak sekolah mensiasati agar proses pembelajaran online ini tidak masalah, artinya berlangsung, artinya bisa tercapai Bapak, yang bagi siswa yang tidak punya perangkat. Ya memang banyak sekali masalah-masalah yang apa Pak yang ditemukan di lapangan, di mana ada siswa yang tidak punya HP Android, ada siswa yang apa yang HP-nya juga bermasalah, sehingga mereka harus pinjam teman-teman punya untuk kirim tugasnya kepada bapak dan ibu guru. Ada siswa yang pulang ke kampung juga Pak, sehingga kadang-kadang sulit terjangkau dan ada yang tidak kerja tugas. Begitu. Terus memang solusinya Pak? solusinya tetap kita himbau tetap kita dari masing-masing wali kelas tetap mengkoordinir seluruh siswa di kelasnya untuk melaksanakan tugas. Tapi dalam kondisi seperti itu Pak, tetap juga ada 1-2 orang yang bermasalah. Nah, gitu. Kita dengar juga ada sekolah-sekolah lain seperti SMK yang melakukan pembagian pulsa kepada tenaga guru. Mengingat dengan adanya pembelajaran online ini kan membutuhkan paket data. Iya. Nah, begitu pula sebaliknya Bapak ini, anak didik Bapak ini juga yang tadi saya bilang bahwa mereka kadang dari keluarga yang tidak mampu. Ya, mungkin mereka punya perangkat, tapi bagaimana dengan pulsa data? Begitupun guru-guru Bapak. Guru-guru ini kan mereka juga dengan adanya online ini, lalu tidak adanya pos anggaran atau biaya yang lebih dari pemerintah untuk penyelenggaraan online ini kan musibah. Nah ini bagaimana pihak sekolah mensiasatinya Bapak? Mungkin ya kita bisa ambil contoh seperti dana BOS. Ada tidak Bapak? Dan dana BOS itu bisa dimanfaatkan untuk penyaluran pulsa data atau pembagian pulsa data kepada teman-teman guru atau siswa-siswa di SMA 4. Pada tanggal 20 April yang lalu Pak, kita beberapa teman guru melaksanakan pertemuan dan juga para wakasek dengan teman-teman guru senior, guru kelas 3, dan juga membahas salah satu hal itu. Dan untuk itu Pak, kita siapkan dana BOS untuk isi pulsa siswa dengan guru. Hanya memang persoalannya untuk isi sekarang ini tidak bisa. Nanti pada waktu mereka masuk baru kita laksanakan pembelian pulsa untuk mereka atau diberikan uang tunai kepada mereka, begitu. Karena memang kita kesulitan sekarang Pak, mau himpun seluruh anak-anak punya nomor HP juga masih agak sedikit sulit. Begitu pula teman-teman guru. Kita menghindari pertemuan tadi itu Pak. Nah pertemuan ini sangat terpaksa oleh karena tadi anak-anak sangat membutuhkan untuk melanjutkan perguruan tinggi SKHU yang sudah dilegalisir. Kenapa juga saya Pak, saya baru tahun ini saja kita langsung legalisir SKHU, legalisir ini
surat kelulusan karena anak sangat membutuhkan supaya kami jangan cari kami lagi Iya, begitu. Kasihan prosesnya juga. lebih awal, ya. Prosesnya setengah mati Pak itu. Kalau misalnya kita seperti kali-kali lalu kita tunggu satu-satu, mereka fotokopi sendiri dan datang ini sendiri, tapi kita berinisiatif sekarang Pak untuk seperti itu sehingga anak-anak pada waktu masuk ke perguruan tinggi mereka tidak mengalami kesulitan. Kita akan sampaikan juga kepada wali kelas, nanti berusaha masing-masing wali kelas untuk bagikan rapor kelas semester 6 kepada masing-masing kelas 3, dan bila ada yang ingin legalisir rapornya sesegera mungkin sehingga tidak bertumpuk seperti ini begitu. Terkait bahwa pembagian penerimaan, maksudnya pembagian zona ya, penerimaan siswa ini kan sudah jelas Bapak, sudah diatur ya oleh dinas P dan K MTTI. Tetapi kita mau tahu bagaimana penerimaannya, apakah secara fisik ataukah sistem pendaftarannya secara online, Pak? Ini yang kita mau tahu. Iya. Kalau dari provinsi Bapak kita sudah disampaikan bahwa dari Bapak Kepala Dinas Provinsi kita sudah sampaikan tetap menunggu instruksi dari provinsi. Tapi sebenarnya kita laksanakan dari tahun lalu Pak, sudah dilaksanakan secara online juga. Tetapi pada waktu itu kan belum ada COVID sehingga mereka masih kumpul-kumpul di sekolah. Tapi mungkin kali ini tetap kita menunggu instruksi dari provinsi, karena itu juga sudah disampaikan kepada semua kepala sekolah, sehingga berdasarkan instruksi itu baru kami laksanakan. Dan tentunya tahun ini juga tetap seperti zona tahun lalu. Kait dengan metode pembelajaran saat ini kan online, dengan kemarin tatap muka secara langsung offline Pak ya. Nah, apa yang Pak rasakan? Ada tidak perbedaan secara emosional? Ini kan dahulu kan Bapak mereka ketika dekat dengan murid atau siswa itu emosional kan agak lain Pak dengan adanya online ini. Mana menilai dengan metode online saat ini? Aduh, kalau menurut hemat saya Pak, justru dari sisi negatif Pak. Dengan tidak adanya tatap muka ini tentu sangat mengurangi mutu. Mutu akan sangat berkurang, sangat mempengaruhi mutu Pak. Karena tentunya dengan pertemuan secara offline tetap tatap muka, saya rasa tetap itu lebih baik dibandingkan dengan pertemuan secara online seperti ini. Itu yang pertama. Itu dari sisi negatifnya Pak. Tapi sisi positifnya juga semua siswa, semua guru belajar untuk bagaimana kita menggunakan media elektronik ini begitu. Itu sisi positifnya itu Pak. Sehingga di awalnya kita tidak menjadi tahu bagaimana belajar secara online. Tetapi seperti saya bilang tadi sisi negatifnya juga sangat banyak Pak. Karena tidak semua anak, tidak semua anak-anak itu mempunyai HP Android. Apalagi sebenarnya di aturan sekolah kami, tapi kondisi seperti tidak bisa lagi pakai itu aturan. Salah satu tata tertib sekolah itu adalah tidak boleh bawa HP ke sekolah. Tetapi dengan kondisi seperti ini tidak bisa lagi. Kalau dikasih memilih offline sama online-nya Bapak tetap offline dong. Tidak bisa Pak, tidak bisa begini, ini hancur sudah negara ini kalau hanya begini seterusnya Pak. Baik. Mungkin kalau misalnya seterusnya seperti ini, mungkin tahun-tahun sekarang belum bisa untuk menerapkan, memberikan pelajaran 100% seperti tatap muka langsung. Nah, begitu mungkin dalam 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini belum bisa Pak. Kalau seandainya pembelajaran begini dilaksanakan terus. Tapi mungkin ke depannya bisa. Tapi kalau sekarang saya rasa tatap muka lebih baik Pak. Ada hubungan emosional dengan siswa. Kita bisa lihat langsung kegiatan siswa seperti apa. Kita tahu siswa yang malas, yang rajin. Kita nilai kepribadiannya seperti apa justru dengan pertemuan tatap muka. Tidak hanya guru dan murid, tapi ibarat orang tua. Semua Pak. Memang sangat mengalami kesulitan Pak. Dan saya rasa ini juga terjadi kalau Bapak Menteri Pendidikan menghimbau bahkan pemerintah bangsa Indonesia seperti ini justru karena COVID ini juga. Saya rasa pertemuan secara tatap muka itu jauh lebih bagus pada dibandingkan dengan offline seperti sekarang ini. Bapak apa ini terkait dengan dampak COVID ini? Harapan saya dan kita semua pasti sedang berdoa Pak. Semua kita ini berdoa kepada Tuhan supaya segera berlalu sudah COVID ini. Kita semua berharap seperti itu sehingga pada bulan Juli masuk sekolah nanti, karena pada bulan Mei ini kita juga berusaha untuk ujian kelas 10 dan kelas 11. Nanti pada bulan Juni kita sudah masuk liburan lagi Pak. Nah, harapan kami bahwa pada masuk tahun ajaran baru bulan Juli nanti kita sudah bisa sekolah seperti biasa.
Dan juga ada himbauan dari Bapak Menteri bahwa bagi daerah-daerah yang sudah dinyatakan bebas dari COVID ini, daerah hijau, itu menurut himbauan yang ada di situ bahwa itu akan segera tatap muka seperti biasa, kecuali daerah-daerah yang masih zona merah itu yang mungkin diperpanjang lagi. Itu kan harapan kita, Pak, karena kita NTT ini ya boleh dikatakan puji Tuhan masih tidak terlalu banyak seperti daerah-daerah lain lah. Kita masih dalam daerah yang aman lah begitu, Pak. Tetapi kita berdoa saja supaya segera berlalu COVID ini, sehingga kita pada masuk tahun ajaran baru kita sudah sekolah seperti biasa. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Andrus Agustinus B. Logo, MSc, terkait penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 4 Kupang. Baik Pak Agustinus, terima kasih atas kesempatan